wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya saya dapat menyampaikan pidato dalam keadaan sehat. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul hada ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril untuk umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah huda linnas, sebagai petunjuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang membangun karakter bangsa dalam perspektif Al-Quran. Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui detik.com menyebutkan telah menangani 1.885 kasus pada semester pertama. Terdapat 504 anak jadi pelaku pidana, mulai dari pelaku mencuri, narkoba, hingga kasus asusila menjadi kasus yang paling banyak. Sungguh miris dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan mengesampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allimnahu san'atal labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan teknologi dalam Al-Quran. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi. Apalagi di era modernisasi dengan kecanggihan teknologi, hampir semua kehidupan dewasa ini tidak terlepas dari keterlibatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari kehidupan yang paling sederhana hingga pada kehidupan yang paling tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan yang paling rumit menjadi mudah. Namun, dengan perkembangan ini, tanpa disadari telah menimbulkan dampak negatif. Masih banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk hal yang tidak terpuji. Penyebaran berita hoaks kini menjadi-jadi, aktivitas seks komersial, tindakan kriminal, hingga perundungan, yang tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan yang dicita-citakan kepada kita dalam membangun karakter bangsa. Dengan maraknya penyelewengan perilaku dan karakter bangsa, sangat perlu dihadirkan di antara kita kesadaran dalam membangun karakter negara kita, sebagaimana yang diajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam pernah berkata, Islam adalah bapaknya ilmu agama dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu agama.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa adanya agama tidak akan berjalan dengan seksama. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan sarana dalam usaha menumbuhkan karakter bangsa Indonesia. Sebagai contoh, dalam laman Kompasiana 17 Oktober 2017 menyebutkan bahwa kesuksesan Cina sekarang merupakan hasil dari pendidikan karakter sejak awal 1980. Di mana Cina harus melalui proses knowing the good, loving the good, and acting good. Pemimpin Cina Deng Xiaoping pada tahun 1985 juga mencanangkan pentingnya pendidikan karakter. Bahkan seorang motivator, Najwa Shihab, juga mengatakan hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa adanya pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Karena pendidikan karakter inilah yang nantinya menjadi tiang utama jati diri bangsa Indonesia. Cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.